وبجاه جميع أولياء الله من جلة رسول الله من dan banyak lagi yang dari Melayu belum tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini betul-betul yang ini Rodatul Asrar akan memanggil kita hadir, yang dalam rangkaian kita bersama-sama menghauli Jaddina Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, yang beliau dijadikan Imamun Al-Banjari, Misbahun Al-Banjari. Artinya bukan Imam orang Banjar, bukan. Imam di tanah Banjar. Amun imam orang Banjar aja, tapi bukan perlu imam. Artinya waktu zaman dahulu Sidin menjadi imam di tanah Banjar, tanah Melayu. Tanah Melayu. Termasuklah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala percikan ilmu Sidin. Artinya percikan ilmu Datuk Kalampayan yang Sidin dapatkan dari Sayyid Abdul Karim As-Samad Al-Madani, yang Sidin dijadikan julukan khalifah dari Sayyid Abdul Karim As-Samad Al-Madani. Percikan ilmu Sidin itu turun ke duriat-duriat Sidin, turun ke anak Sidin, turun kepada cucu Sidin, turun pulang kepada buyut Sidin, turun pulang kepada cicit Sidin, tahu cicit, dan lain sebagainya, bawah-bawah pada awal itu tahu urutannya. Turun ilmu itu. Dan percikan ilmu yang beliau dapatkan itu pula ditimba oleh semua siapa saja yang sempat menimba ilmu dengan beliau di zaman beliau hidup. Bahkan banyak juga yang menimba ilmu Datuk Kalampayan, sementara interval waktu itu sudah 218 tahun. Masih bisa kita menimba ilmu Datuk Kalampayan, padahal sini sudah meninggalkan kita 218 tahun. Untung aja masih ada cuplikan lukisan sini di Museum Belanda yang didapatkan, yang diboyong dibawa ke tanah Melayu, yang kita bisa melihat kira-kira kurang lebih kayak gitu lah sih. Jadi persisnya ada tahu dulu, nang pernah pada presiden nang tahu. Tetapi bersyukur kita, sekalipun interval yang cukup jauh, tapi kita masih bisa menimba ilmu Sidin. Dan pasti Sidin memiliki asrar Rasulullah yang banyak, karena Sidin dapatkan itu dari Sayyid Abdul Karim As-Samad Al-Madani yang membimbing ingatan beliau, membimbing hati beliau, membimbing rohani beliau kepada Rasulullah. Ini yang menjadi luar biasa Sidin diberikan oleh Allah karunia. Karena itulah Sidin menimba ilmu selama lebih dari 30 tahun. Ada mengatakan 33 tahun, ada mengatakan 35 tahun. Artinya lawas juga jaga. Adik kita rohinya 4 bulan cukup jadi kiai dah. Kalau kiai 4 bulan belajar karbit, jadi ilmunya pasti ada sama lah.
Luar biasa beliau diberikan Tuhan, sampai diberikan Tuhan karunia menguasai ilmu lebih dari 35 ilmu. Yang luar biasa beliau diberikan oleh Allah karunia apa nih? Otak, akal, belajar otak. Bisa menguasai lebih dari 35 ilmu. Yang paling sulit itu adalah ilmu asal. Ilmu matematika itu nyaman. Bila 2 kali 2 4. Ini nggak berat. Tapi nanti itu ilmu asal itu yang paling sulit. Tetapi beliau diberikan Tuhan subhanallah, diberikan Tuhan bisa menerima ilmu asal itu. Bahkan rohani beliau itu bisa ittisal dengan ruhnya Rasulullah. Sampai beliau bisa ketemu Rasulullah yang datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata ilmu ini diwariskan oleh ulama-ulama zaman dahulu, baik itu zuriat Rasulullah maupun yang bukan zuriat Rasulullah, sehingga ternyata kita bisa mengetahui berapa banyaknya hamba Allah yang bisa ketemu Rasulullah yang datang. Semodel Habib Soleh Anggul, Habib Abu Bakar Darsi, Kiai Hamid Pasuruan, banyak lagi yang lain, termasuk Datuk Kalampaya. Ilmu ini yang luar biasa karena beliau itu diberikan oleh Allah kelengkapan ilmu zahir, diberikan Tuhan kelengkapan ilmu batin, sehingga itulah kembalian pertanyaan terakhir Munkar dan Nakir. Belum pernah semalam yang mereka kafir. Kalau ingat dulu. Pertanyaan Munkar Nakir yang terakhir, Mahada Rajul, laki-laki ini siapa? Itu pertanyaan terakhir. Inilah yang disebutkan man kana a'ma fid dunya wa fil akhirati a'ma wa lahu minan nasirin. Namun di dunia ini tidak pernah dengan Rasulullah, apalagi kita dalam kubur. Pertanyaan Munkar Nakir. Maka bila kada kenal dengan yang ditanya terakhir oleh Munkar Nakir, maka siksa kubur akan didapatkannya, azab kubur akan didapatkannya, karena beliau adalah kunci. Tuh baca yang sebelah sana betul. Itu tuh baca yang sebelah sana. Itu tertulis di Raudhah Madinah. Nih, kami baca. Ini cari-cari buat itu pasang situ supaya apa? Supaya iman dengan Rasulullah. Itu dia. Syafaati. Yaumul qiyamah haqqun. Syafaatku itu ya Rasulullah itu pasti kan ada di kiamat. Tapi siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya tuh paman. Dia dibaca dia. Ini paman yu'min biha, amun pian beriman lawan sidinnya. Nah ini terungkaplah Datuk Kalampaya menulis kitab Tuhfatul Raghibin. Apa yang sidin? Al-imanu tasdiqun nabiyina. Iman itu tasdik hati oleh Rasulullah. Itu arti iman. Banyak ada tasdik oleh Rasulullah, tapi ada iman. Wa man lam yakun laisa min ahli. Artinya, kadang itu sudah ya. Bila kadang min ahli artinya kata termasuk yang syafaat Rasulullah itu aja sudah. Nah, karena itulah kita melihat subhanallah luar biasa dan Kalampaya diberikan Tuhan karunia itu. Makanya kita melihat banyak zuriat-zuriat Datuk Kalampaya di mana yang diberikan Tuhan dua karunia itu. Kenapa? Karena Datuk Kalampaya mentransfer ilmu itu kemana? Kepada anak sidin, kepada cucu sidin, buyut sidin, bahkan kepada orang yang sempat meninggal
menimba ilmu dengan sendiri. Itulah asluha sabitun fil ardi wa quluha fis sama tu'ti ukulaha di kulli hin. Di bawah naik rindang berbuah, buahnya itu gugur. Tapi tu'ti ukulaha kulli, buahnya diambil oleh orang semuanya. Karena itulah ujar orang Banjar, tidak pohon durian itu membuah biar kalau gugur kadang tahu pada pohonnya. Iya. Tinggi. Jujur itu tidak ada orang menolak, tidak ada orang membahas. Kenapa? Setiap 6 pohon yang berbuah gugur pasti ketika orang pohonnya. Cuma masalahnya menjatuhinya keluar. Tinggi. Makanya dulu itu pohon durian ada di Sungai Raden. Yang menjatuhinya orang sambutan. Yang menjatuhinya orang sambutan. Yang menjatuhinya orang Tenggara. Berarti yang mendapatkan itu orang sambutan, orang Tenggara. Belum di bulan Ramadan ada tuh 5 hari di sini. Bagi kita. Andai kata, ya andai kata. Di Sungai Raden ini diturunkan oleh Allah Lailatul Qadar. Amin. Tetapi orang Sungai Raden kadang-kadang menjatuhi Lailatul Qadar itu. Maka orang Sungai Raden tidak mendapatkan Apa-apa. khairun min alfi syahr. Siapa yang menjatuhi? Orang Kuala. Kuala mendapatkan khairun min alfi syahr. Orang Jawa mendapatkan khairun min alfi syahr. Oleh karena itu Dulu Zaini untuk punya juriat tukang payah, turunan tukang payah. Tapi ketika mereka tidak menimba ilmu tukang payah, ketika tidak mengkaji ilmu tukang payah, ketika tidak mengamalkan apa yang diamalkan tukang payah, mereka sedikit pun tidak akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada tukang payah. Oleh karena itu ulun mengatakan Dulu Zaini, jangan bangga jadi juriat dan tukang payah. Ada jangan bangga jadi juriat dan tukang payah kalau ilmu tidak seperti tukang payah, amalmu tidak seperti tukang payah, wiridmu tidak seperti tukang payah. Manakala itu apa didapatkan? Ada kawan, ulun hanya sepupu abah dulu, lurus di ketika hall di Kendaro, dia sempat pakai sanksi di bawah mengatakan itu guru saya mengatakan apa nih? Laisal kata tidak dikatakan orang pemuda hebat. Ini udah dari apa? Analah. Aku ini tahu siapa nih? Dilihat orang lain. Ini siapa nih? Cucu dan orang kaya. Ini siapa nih? Buyut dan orang kaya. Ada kayak itu Dulu Zaini. Ikam, kami berusi. Cukup positif. Jangan ikam. Ana li akhihi. Aku ini Dulu Zaini sepupuku. Ini Dulu Zaini aku. Ini Dulu Zaini ini. Nah, kalau itu. Kalau tidak mengkaji mendapatkan itu tidak akan mendapatkan sesuatu. Mungkin dua orang yakin dia sendiri Rasulullah mengkaji ilmu datunya menjadi sendiri tidak akan mendapatkan ini dua. Kira-kira sama. Oleh karena itu nanti kita berharap malam hari ini kenapa jadi kita selalu ingin menghauli datu kalampaya karena harapan kita mendapatkan barokah asrar Rasulullah yang lawan dan kalampaya itu bisa turun ke kemana nih? Ke dalam hati kita. Amin. Bisa masuk ke dalam kepala kita. Amin. Dan bisa itu terhubung ittisal dengan ruhani kita. Amin. Lewat apa jalannya? Lewat menghauli sendiri. Lewat apa jalannya? Wirid sendiri. Lewat apa jalannya? Bisa kita kan? Bersama dia itu bisa kita lewat ibu. Oleh karena itu bagaimana kita bisa menggunakan datu kalampaian di dalam kehidupan kita?
karena rahasia Datuk Kalampayan itu adalah rahasia Rasulullah ada di dalam diri Datuk Kalampayan. Allah. Kita melihat di dalam diri Habib Soleh Anggul, Habib Soleh Muhsin Al-Habib Anggul itu isinya rahasia Rasulullah di dalam. Kira-kira kayak gitu. Ternyata di diri kita ini berpolitik. Di dalam diri kita ini penuh dengan rahasia Rasulullah. Cuma kadang-kadang nang ampun diri kada tahu ya, nang ampun diri kada paham, nang ampun diri kada mau paham. Ini susah nih. Nang ampun diri kada mau paham susah. Karena paham itu bukan pemberian guru, bukan. Nah, paham itu bukan pemberian guru, Bapak Ibu. Bujur kan? Udah, nggak ada guru menjelaskan, nggak ada paham. Contohnya, kenapa guru mengajar muridnya banyak nanggung pada yang pintar? Ya, banyak kalau paham. Artinya, kan guru tidak memberikan paham kepada seorang murid, tetapi yang memberi paham itu Allah. Tetapi guru itu menghantarkan muridnya. Tetapi kita melihat menurut riwayat, ya, berapa banyak orang yang sempat belajar dengan Datuk Kalampayan, kadang-kadang ada alim, kadang-kadang yang ada alim. Kita ini sayangnya ada sampai. Ini jangan hidup sedang Datuk Kalampayan, pasti berhimah ini, pasti berhimah. Karena kita hidup sedang Datuk Kalampayan yang belajar dengan Datuk Kalampayan, udah busuk kumpul, tidak ada dengan keadaan, ada dengan keadaan. Alim wataan. Jadi kayak apa berarti? Ya. Yang kedua, orang yang sempat menimba ilmu dengan kaji zainal ilmi dalam bagian itu salah satu duriat Datuk Kalampayan. Ujar orang-orang dalam bagian yang sempat belajar dengan sini kadang-kadang ada alim. Kadang-kadang ada Alim. belum ada paham. Ternyata beliau itu yang dititipkan kepada yang diajarinya itu adalah asrar Rasulullah. Karena asrar Rasulullah inilah yang akan menghantarkan seseorang itu akan mendapatkan ilmu yang datang dari Allah. Nah kita melihat Masya Allah maka kalau Rasulullah itu ujar sidin ala madinatul ilmu. Aku ini gudangnya ilmu. Iya. Siapa gudangnya ilmu? Rasulullah. Karena ilmu Allah ada dalam Rasulullah. Sehingga orang-orang soleh yang menimba ilmu termasuk Datuk Kalampayan mencari nang madinatul ilmi itu. Maka sidin diberikan Tuhan karunia bisa lebih dari 35 pan ilmu menguasainya. Ada kita ini belum tidak tahu sehujung kuku Datuk Kalampayan ya ada. Ini sehujung kuku Datuk Kalampayan kan ada. Iya. Tapi ada yang mewaris Datuk Kalampayan inilah manansah min ayatin awalun sihanakti bi khairin. Amun Datuk Kalampayan kada lagi. Ujar Allah nakti bi khairin. Aku memberikan gantinya yang lebih baik dari Datuk Kalampayan. Aw misliha, amun ada lebih baik sama. Ternyata 200 tahun kemudian ada pengganti Datuk Kalampayan yaitu Syekhul Al-Kiram Al-Alim Alamah Kaji Zaini bin Abdul Karim. Diberikan Tuhan asrar Rasulullah luar biasa. Ternyata asrar Rasulullah itulah yang akan menghubungkan ke semua ilmu. Makanya Datuk Kalampayan tercatat di dalam ensiklopedia Islam Jilid 2 bahwa beliau itu ternyata ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi dan juga ahli antropologi. Apa di dalam kitab ensiklopedia Islam Jilid 2? Belum buka bahasa biasa Kalampayan. Kalau kira dulu Datuk Kalampayan itu bisa baca
Itu selamat. Dia haul. Dikira itu aja ternyata luar biasa. Demikian Tuhan kabul. Ada kita? Seperti kes. Makanya oleh karena itulah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, bagaimana kita mengintisolkan ingatan kita kepada Datuk Kalampaya, hati kita kepada Datuk Kalampaya, dan roh kita terhubung dengan rohnya Datuk Kalampaya. Karena roh Datuk Kalampaya itulah yang akan menghantarkan kita kepada Rasulullah. Lihat kayak Pak Guru Zaini Abdul Ghani Manakib Siddiq, bagaimana Siddiq itu dibimbing rohaninya sebanyak dan banyak, dititipkan dengan Sayyid Amin Qutb Mokkah, Sayyid Amin Mokkah menitipkannya kepada Datuk Kalampaya, dan Datuk Kalampaya yang membina rohani Guru Zaini bin Abdul Ghani kepada Rasulullah, sehingga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, jadi kita modal itu. Karena itu ulun yakin bahwa semakin dekat kita dengan orang soleh, sebanyak pasti banyak asal Rasulullah akan kita dapat. Amin amin Allah. Makanya jujur kalau Allah itu mengungkapkan di dalam Al-Quran, likulli qaumin had. Setiap kelompok itu ada orang yang diberikan Tuhan kita. Nah, disambut tenaga. Di Sungai Damar ada. Di Air Putih ada. Di Muara Jawa ada. Sungai Raja ada. Ambil Baru Darat ada. Nang Dalaga di mana? Itu komen kayak apa Allah mengatur itu semuanya. Nang sulit itu ada yang maskur yang tidak diketahui. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Kiai Hamid Pasuruan mengungkap 5 aulia yang maskur yang tidak pernah diketahui oleh hamba Allah, kecuali setelah beliau ungkapkan barulah tahu seperti itu. Kenapa? Karena sulit al-ilmu batin ini sulit ditebak. Kenapa jadi sulit ditebak? Karena berada di dalam hati. Kayaknya orangnya begitu tetapi begitu. Iya. Kelihatannya dohirnya, tapi mereka tutupi dohirnya, tapi batinnya luar biasa. Karena itu beryakin tanpa karunia Allah ilmu batin yang sempurna kepada Datuk Kalampaya tidak akan dijadikan Allah seperti itu. Kalau tidak sempurna batinnya, Guru Zaini Abdul Ghani kadang-kadang Gusdi. Kalau kada sempurna batinnya Habib Soleh Tanggul kada seperti Gusdinya. Kalau tidak sempurna batinnya Abu Bakar dan Siddiq. Karena itulah yang menentukan mereka soleh tidaknya, aulia tidaknya, itu adalah batinnya, bukan zahir. Bukan zahir. Tapi ada kita ini di akhir zaman ini karena mantapnya belajar ilmu batinnya, ilmu zahirnya ada kehadiran. Iya, betul. Ini jadi masalah ini. Nah itu. Karena ketemu ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul, sehingga ada sembahyang ada ya puasa. Nah ini kan ya luput. Luput apa? Luput dengan contoh Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu adalah kunci apa? Miftahi bagi rahmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi bagi rahmatillah. Si Rasulullah itu kunci apa? Kunci rahmat Allah. Nah, Datuk Kalampaya mencari benar kayak apa kunci rahmat Allah ini. Guru Zaini mencari benar kayak apa kunci rahmat Allah ini. Dan banyak orang-orang soleh yang lain bagaimana mengkaji kunci rahmat Allah ini. Maka rahmat itu di dalamnya terdapat asrar min asrari Rasulullah. Jadi rahmat Allah itu ada asrar Rasulullah di dalamnya. Ini Allah menghidupkan lampu itu kan ada asrar Rasulullah.
Allah menghidupkan naiknya ada asrar Rasulullah, menghidupkan pohon, menggoyangkan laut, menghidupkan ikan di dalam laut, itu karena ada asrar Rasulullah. Allah. Dan belum yakin bahwa asrar Rasulullah inilah yang bisa merubah kondisi, merubah keadaan. Iwa tinggal di dalam laut dengan air yang asin, tapi ketika diangkat, kenapa iwaknya ada masih? Nah, itulah. Iya. Karena ada asal usul di dalamnya. Ada masih. Ini itu aja. Ini. Kenapa tidak ada iwak masih? Kan demikian. Itu ada. Iya. Nah, jadi bahwa di dalam kehidupan ini membentuk manusia, apa nilainya, apa jadinya, kayak apa kondisinya, baik kondisi dunia maupun kondisi akhirat, itu yang menentukan itu adalah asrar Rasul. Oleh karena itu Jabul Zain bin Abdul Ghani kami sendiri dapat ilmu dari Al-Quran, ikam matamu, ingatanmu, hatimu, anda asrar Rasulullah. Ini asal Rasulullah dulu itu bisa menyambut jadi dua. Ini pokoknya di dalam sesuatu itu yang membentuk itu asal Rasulullah. Itulah Allah menjadikan sesuatu min nuri dari nurnya. Nurnya nur Rasulullah. Nur Rasulullah itu kumpalannya, isinya asal Rasulullah. Ya, kalau lampu itu kumpalannya itu tuh isinya nama buat menyala itu ada asal Rasulullah di dalamnya. Ketika jelek mati. Itu tadi jelek mati. Kenapa? Karena tidak etisol. Nah itu masalahnya. Kenapa jadi tidak etisol? Bebannya berat. Bebannya berat. Ketika beban itu berat, maka gugurinnya ada bisa etisol. Oleh karena itu, kalau zohir itu bebannya berat, ya, bebannya ringan itu batin. Ya, zohir berat. Iya. Sembahyang saya berdoa. Iya. Kayak Habib Abdullah Ba'al ada 1000 rakaat semalaman berat. Zohirnya. Kita witir pilihnya masalah. Ini kenapa? Karena 11 rakaat berat. Iya. Ya Beb. Iya. Zohir itu berat. Coba baca sholawat 12.000 berat. Itu kan mau dibalik 100 saja berat aja di kredit. Iya. Kredit itu artinya kecil. Kecil. 12.000, makanya zohir itu berat. Apalagi zohir itu berat. Iya. Makanya anak sembahyang apa rakaat itu berat. Ya kan? Orang soleh itu menghilangkan yang berat, mengambil yang ringan itu adalah batin. Batin itu mengatakan ada, pembacaan ada, tapi ada pembacaan, melihat dia ada. Makanya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ada. Ini, tapi batinnya itu ringan. Iya. Nah, oleh karena itu ujar Nabi ada amaliyah yang ringan tapi berat pahalanya. Tapi dia jangan salah ini, dengan batin-batin jahirnya bisa ada lagi. Iya. Banyak yang batin aja jalan, syariatnya ada lagi. Berarti itu biar ujar Habib Gapur. Bukan ulun. Ujar Habib Gapur, nanti aku kan itu. Ini disambutkan itu anda. Kenapa jadi zohir dikerjakan? Karena ittiba. Ittiba mutaba'ah. Semua apa kita kerjakan karena itu ittiba. Cuma ittiba itu manistata'tu, semampu kita Bapak Ibu. Berapa kuat kita? Itu manistata'tu.
karena itulah ujar Nabi, laula an asyqa ala ummati la amatuhum biswak. Jika aku melaksakan kalau berat mengatakan aku wajibkan siwak. Iya. Nabi sudah tahu bahwa bersiwak aja berat. Apalagi kan. Ujar Nabi terkaitan terkadang berat begini empat usul apa berbeda? Ya masa apa berbeda? Iya, makanya Allah fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tapi ujungnya Pak in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan. Yang kada kuat, siku aja. Tas. Siku aja. Sudah dijelaskan itu bahwa itu berat. Iya. Begini empat itu berat. Iya. Jangan empat dua ini berat. Iya. Ini takwa, takut pilih Tuhan. Iya. Takwa takut pilih Tuhan. Artinya berat itu. Nah, Takwa. tapi Nabi ada berat. 9. Satu berat. Nah, kalau berat buat Nabi, tapi itu khususnya Nabi. Iya. Ya, kita tidak. Kenapa? Kalau kita tidak mampu itu. Ya. Tapi ada yang bini sampai 50. Siapa? Itu orang kaya. Oh iya. Ayo dia, kenapa? Sini kuat. Iya. Sini mampu. Mampu apa? Dohirnya mampu, batinnya mampu. Iya. Kita dalam dikumpulkan 50 sekalian. Wah. Iya. Ya, ada juga tuh. Iya. Ini sudah. Ini bahasa lagi. Iya. Yang ini pulang sudah bahasa lagi gitu lah. Ini kok belum. Dia 6 tercatat. Nah kalau tercatat itu saja itu alasan ini belum ngerti juga. Belum tercatat tuh. Makanya anak sini banyak. Iya. Ada mengatakan 37, ada mengatakan 104. Iya. Ini makanya belum tahu lah. Bila anak-anak banyak pasti mamanya banyak. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Kalau mamanya sedikit kan mau banyak. Iya. Pasti mana banyak anak banyak mamanya. Nah, iya. Itu kan. Tak boleh lu juga kayak kali kan. Ada orang banyak mamanya. Iya. Berubahnya anak berapa? 26. Ya. 26. Hah? 26. Anak 26. Ayo kita. Tapi mamanya ada lebih satu. Ini klub di batas. Ya. Ada orang Padang. Orang Banjar ini pembimbing. Nah, ya sudah tuh. Ini orang Banjar ini pembimbing. Nah, Ya. Jujur. Orang Banjar pembimbing itu orang Banjar yang dia dibayar. Orang Banjar yang dia diambil ada pembimbing. Iya. Orang Banjar dia bersama kita ada pembimbing. Iya. Ini ada. Mana ada tuh? Ya saya satu. Iya. Kenapa dia ada? Nah, ini sudah meneliti juga. Kenapa? Oh, dia cocok. Kalau ulama-ulama di Banjar itu bini lebih dari satu. Iya. Itu cocok. Iya. Kenapa? Karena bini yang sana itu membagi dua, ini aku. Iya. Aku. Iya. Menjadikan kan aku. Baik. Itu kali ya. Itu masalahnya. Ujur juga. Apa boleh masalah? Iya betul. Ujung dia. Malahan di Banjar kehebatannya bini itu hak mencarikan lagi di pemerintah. Nah, mantapnya. Ada ular tuh menunggu itu baru-baru nunggu. Kan artinya tuh, nah beda, Iya. beda apa ya Pak? Beda hatinya. Iya. Makanya orang akui begini di Banjar itu termasuk bagus hatinya. Iya. Kalau mengadakan orang suka ada bagus. Artinya ular punya kawan dia sekolah dan oleh kita dapat di Banjar Pak. Dua bawa anggota terus apa nih? Bini. Ya, nah ini Pak, dia aku makan. Kan sibuknya ya. Iya. Kalau aku bininya. Iya. Ada satu orang di Bujurnya kan, ya kayak apa ya? Ada bisa hatimu kebagusnya. Iya.
Itu ada aku nih bisa kan kamu kayak gitu sih. Nah, batin dan susah apa ini? Kenapa? Kan dua-duanya ada asal Rasulullah, memang si kuya ada asal Rasulullah. Ini, itu bagusnya. Jadi pantas saja kalau dibaca itu, guru-guru agama, ini kayak udah. Iya. Ini tuh lebih pada satu. Iya. Biasa aja. Nampak biasa. Nggak ada takut. Iya. Ulun nih, malam ini. Wah, 2 menit berikutnya tersebar di dalam hatimu. Iya. Medsos pokoknya rame lah. Viral. Guru ambil kau. Viral. Iya. Nanti dia tahu jadi takut. Iya. Takut berdulu ya. Tapi ulun sedikitnya kesannya aja. Iya. Amal pada Tuhan banyak ini. Oh iya. Ini pada Tuhan banyak ini. Cukup datu aja. Iya. Kayaknya Iya. Nah, tapi ini yang menarik kita nih. Si dia tidak sampai gini. Tapi nambahnya itu ini asal Rasulullah. Masya Allah. Ini asal Rasulullah yang kedua. Dan ini asal Rasulullah yang ketiga. Dan ini asal Rasulullah yang keempat. Jadi penglihatan sidin itu asal. Dan ini yang menghantarkan sidin kepada ittisal dengan Rasulullah. Jadi kemudian anak banyak begini, dan ini kaji dulu. Iya. Supaya apa? Ada di sini Tuhan. Iya. Supaya banyak Rasul di rumah ini, banyak Rasulullah-nya. Iya. Duduk. Ada, ini orang solehnya. Artinya orang soleh itu penglihatannya. Kalau ada kelapa ya asal. Karena Buat kita asal ya. Hakikat jasadnya dari ujung rambut sampai ujung kaki melihat itu adalah asal Rasulullah. Jadi dia dari Rasulullah. Karena ini yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan asal Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita, artinya kita ini diberikan Tuhan karunia ilmu, Amin. biar banyak yang melihat asal Rasulullah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu aja, melihat kepada tukang bayar, lihat di surganya, lihat di telinga sendiri, lihat di muka sendiri, lihat di apa sendiri. Lihat di asal Rasulullah yang ada di sini. Melihat pulang dengan gambar Yusuf kumpul, itu pulang. Nah muncul itu semua asal Rasul. Melihat dengan gambar satu surat ampun, lihat itu asal Rasulullah-nya. Ini melihat tapi juga penuh hidupnya. Iya. Lalu apa ya? Nah, ini kembali. Iya, gitu. Kenapa? Karena itulah riyadhah. Latihan batin itu selalu di mana melatihnya, maka dia berguru Zainul Abdul Ghani jika masuklah khalwat minimal 1 hari semalaman, 3 hari atau 7 hari atau 40 hari atau 7 kali 40 hari. Amalan yang banyak itu amal dohirnya dikit, tapi yang banyak itu adalah amal musyahadahnya. Itu yang dituangkan itu dalam kitab Risalah Ubudiyah Fisdil Qurati wal Panah min Anwaril Muhammadiyah. Itu dia halaman berapa itu di teman-teman di halaman 200 di atas. Kita ada itu latihan itu musyahadah. Oleh karena itu Min Kiai Haji Saifuddin bin Cina dalam beberapa hari yang lalu beliau itu banyak kumulnya
di majelis ada wadah halwat sini di belakang. Halwat itu melatih fokus musyawarah. Ini kemana? Dan sini dapat ilmu itu dari Jadi Sarwani Abdan Bani. Ini sampai sini ada catatan ayat apa, catatan tentang martabat 7 yang ditulis oleh Jadi Sarwani Abdan Bani, dan 2 dari martabat itu isinya adalah melihat anwar dan asrar Rasulullah. Di dalamnya. Nah, karena itu juga berharap mudah-mudahan kita memperingati haul dan tukang bayar setiap tahun di tempat ini. Di pondok ini maksudnya. Wadahnya itu bisa coba pindah-pindah. Bisa sini, bisa di Mekah, bisa di mana, bisa di pantai. Kayak gitu. Nah, kalau yang ke pantai bukan pantainya ini, ya, tapi keindahan itu min asrul Rasulullah. Jadi yang itu nanti ya, asal Rasulullahnya nanti ya. Ini Guru Zaid ini belum pernah tahun 1995 yang Sidin mengungkap ketika mengajarkan kita wujud Nabi itu zaman wal makan kayak apa, melihat asal Rasulullah itu. Dan ini ada di mana-mana. Ini orang soleh ada tidak? Asal Rasulullahnya ada di mana-mana. Bukan hanya di orang soleh. Ya. Di orang jahat pun ada asal Rasulullah. Ya kan? Ya. Orang itu preman. Tapi di diri preman itu banyak asal Rasulullah. Kalau kita melihat preman itu asal Rasulullah yang muncul di hati kita, maka yang preman itu akan menghantarkan kita kepada Rasulullah. Makanya orang soleh naknya dulu ujar Guru Sarwani Abdan Bani, kisah Guru Zain Abdul Ghani ketika lewat di Doli, di Surabaya, apa aja sih bagusnya tulangannya penghuni-penghuni. Iya. Amun kita melihatnya, bubuhan neraka. Iya. Nah, kita hati kita tuh sudah salah melihat. Seujon. Oleh karena itu luar biasa Guru Sarwani Abdan Bani juga dapat bimbingan dari Kiai Kasmul Anwar dan juga dapat ilmu dari Sayyid Amin Qutbi Makkah. Karena itu kalau melihat itu, ada apa? Ini melihat yang ada bagus, ada baiknya di dalamnya. Ya. Nah, itulah nak ujar hadis Nabi bahwa likulli nikmatin bala'un. Setiap nikmat ada bala. Likulli bala'in nikmat, dan setiap bala ujian cobaan itu ada nikmat juga. Biar melihat orang perampok itu bala. Ya, bala. Melihat orang berjudi itu bala. Melihat orang minum sapu-sapu itu bala. Nah, apa lagi? Namanya orang begini gua bala. Anugerah kita ada bala, ada nikmat. Iya. Tergantung kita melihatnya Bapak Ibu. Bila kita melihat di dalamnya ada asar Rasulullah, maka itu menjadi nikmat. Masyaallah. Oleh karena itulah lihatlah yang bagus semua itu Jamalullah. Jamalullah itu asar Rasulullah sebenarnya. Karena itu menjadi nikmat. Ternyata Allah ciptakan semuanya, ahli neraka itu pun membuat Jamalullah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita karunia yang terbaik dalam rangka kita memperingati haul ke-218 tahun. Amin. Muhammad Hasan bin Abdullah Al-Badri, yang kita semua berharap mudah-mudahan asrar Rasulullah dan anjalawan sidin itu bisa Allah berikan kepada kita. Amin. Dan ini kalau kita dapat barokah dari ilmu sidin, anwar sidin dan asrar Rasulullah dan anjalawan sidin. Upaya kita menghauli sidin, peringati sidin, dan apapun bentuk yang kita lakukan itu adalah sarana untuk ikhtisar kita. Amin. Makanya malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, belum yakin dengan barokah asrar Rasulullah yang ada di Jatuh Kalangkaya, maka dikumpulkan
kita malam hari ini. Amin. Amun kada itu, Habib pasti ada datang. Habib Gapon ada datang. Ada datang. Tapi karena itu, jadi datang. Siapa yang menggerakkan batin sini itu? Allah yang menggerakkannya dengan asrar Rasulullah. Allah. Amun kada itu dia. Adakah orang soleh dan memang kada datang? Ada? Belum ada. Orang soleh dan memang kada hadir malam ini ada apa? Ada. Nah, itu benar. Kenapa jadi kada hadir? Karena Allah sudah menggerakkan batinnya dengan asrar Rasulullah. Ini itu menggerakkan sehingga kada akan tersentuh datang. Kenapa? Makanya itu tadi yang bisa menyala ini bola lampu karena Allah menggerakkan asrar Rasulullah di dalam. Ada gampang-gampang biar dari sambutan ke kemana jauh. Kamu cuma dibagi nasi sebungkus saja, malas datang. Iya. Belum yakin pada datang. Ini belum juga ada undang sini. Iya. Ini mana ruang sini kada juga. Namun itu datang di Muara Bandar. Ada keseluruhan. Iya. Cuma mungkin di medsos bahwa aja bahwa malam ini menghauli dan orang kaya. Iya. Adanya. Nah, ya. Gimana ya? Mungkin keseluruhan ada juga. Datang, apa datang? Ada apa juga? Iya. Nang datang, alhamdulillah. Nang ada datang, alhamdulillah juga. Ada repot. Cuma, ini tadi. Nah. Sidinnya tuh, ianya masuk dulu. Iya. Ketika Habib yang digerakkan oleh Allah untuk datang, siapa? Di mana? Hadir. Pesantren nomor 1. Padahal di Banjar tuh ada kau. Iya, banyak. Nah, oleh itu karena ingat dulu saya bakal dari kenapa? Di mana ada haul orang soleh, upaya ada. Iya. Supaya apa? Ikan pasti dapat asrar orang soleh itu dapat. Asrar orang soleh yang dihauli ikan pasti dapat ketika ikan datang masuk. Amin Allah. Sekalipun ikan datang itu cuma dulu aja. Amin. Ini apalagi di sini. Umpat berselamat, umpat tahlil, umpat doa. Itu pikir banyak asrar Rasulullah kita dapat dari jatuh apalagi yang mengeluarkan. Lebih banyak lagi. Amin. Apalagi yang mengeluarkan itu orang duitnya. Amin ya Banyak Allah. lagi. Amin. Ada lagi yang nyumbang nasi. Makanan. Banyak dapatnya. Amin ya Nah Allah. nyumbang sebungkus tentunya pasti banyak yang dapat 10 bungkus kan. Amin Allah. Tinggi 10 bungkus masih banyak dapat 100 bungkus. Iya. Akhirnya udah dalam. Akhirnya nyumbang nasi bungkus ada. Mengganti ma'ampal. Apa ini hambal ada juga. Banyak. Iya. Apa lagi? Penyapu ada juga. Ya kamu ada. Ya. Itu mudah. Insyaallah. Ya kamu mudah. Jangan sekor aku udah bisul 10 biji boleh tidak datang. Aku mau hadir ngumpat di live streaming aja. Ketika kita berniat dua duduk di majlisnya Rasulullah dan dua berniat untuk aku umpat menghauli dan mengalpaya maka ini ibadah. Iya. Nah, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, banyak cara. Ternyata banyak cara. Makanya ibu-ibu udah kayak apa dia? Yang penting ada koneksi. Iya. Apa koneksi? Koneksi batin kita. Kawan siapa? Kawan dihauli. Kawan siapa? Kawan soleh. Hayat karena Allah kita pengen gitu. Maupun juga tidak dunia. Koneksi itu yang paling penting. Karena itu HP yang itu menjaringannya ada terus koneksinya ada hampas saja. Iya, betul. Apa dia hampas? Karena dia ngapain? Anak ada apa-apa ya? Ya, anak melihat gambar yang ada harus muncul di dalam menonton. Iya. Di situ. Kenapa? Nah, ada koneksinya. Ya, kalau dia anak awal ada gangguan jaringan. Iya. Ya, nah, jadi gangguan jaringan yang lainnya. Nah, enggak. Iya.
Ada yang mengatakan, mana kau aja? Kenapa? HP lu 300.000. Veronica mana aja objek. HP center. Iya. Ada istilahnya apa? Black Center. Nah itu kalau awal melihat gambar yang Iya. Itu. orang bilang medsos, di biro WA. Iya. Yang anehnya WA tuh mau masuk. Iya. Black Center. Tapi yang mau masuk, lu nggak tahu? Nggak tahu. Juga, rame kan. Tuh gambar Rasulullah muncul di medsos. Rame. Iya. Orang nak balik mana? Kayak gitu. Menurut setelah ulun paham di Zain bin Abdul Ghani dari itu dulu penjelasannya menghitung nak muncul itu asrar Rasulullahnya. Nah muncul, ya kan asrar Rasulullahnya muncul. Iya. Tapi nang isi ilmu asrar Rasulullah kan itu. Nah oleh karena itu di majelis kita ini ada kitab yang dibaca yang membimbing hati kita untuk koneksi kepada Rasulullah. Allah Nah, makanya malam hari ini juga adalah malam pertama pembukaan majelis dan insya Allah malam Jumat yang akan datang dulu kita majelis kita teruskan dan wadahnya di sini. Ya, hampir di muka. Iya. Dipindah kemari. Pindah ke sini. Kalau lagi jadi dipindah. Luas. Ada apa? Ini pindah kemari. Iya, kita luas. Ya ada masalah. Di sana di sini dipindah wadahnya mana ya? Boleh apa pindah? Kan boleh apa pindah? Dari bini ke satu kan dua. Iya. Iya. Udah lagi wadah. Ya, makanya ngarannya ini dinamakan Rawdatul Asrar. Rawdah itu asrar. Dan insya Allah bila ini kena tumpul, dia kontrol, dia baru tumpulnya, dia baru 30%. Ya. Bila ini tuntung ini pian, bila masuk sini pian pasti ingat Rasulullah. Amin. Iya, pasti ingat Rasulullah. Karena bagi guru begitu, karena ini akan dibentuk menghantarkan kita ingat dengan Rawdah Rasulullah. Ingat aja ya, mau tuntung tapi bila dulu tuntungnya tidak. Karena ini akan dibuat dibentuk tiangnya 8 pilar akan dibuat seperti Rawdah yang ada di Madinah. Lampunya ini pun kira-kira akan melihat kalau masuk nang pernah Rawdah. Sama ya. Karena di pesan baru datang. Semuanya akan dibentuk ini yang kayak Rawdah. Nah makanya namanya juga Rawdatul Asrar. Jadi belum pingin orang yang masuk ke sini mestinya diingatkan oleh Allah kepada satu wadahnya Rasulullah, yang kedua pada hatinya, ingatannya, rohaninya dan hatinya selalu terhubung dengan Rasulullah. Amin Allah. Itu doanya, niatannya dan insya Allah biar akan terwujud itu. Mudah-mudahan kita semua ingin sesuatu yang ada di sekitar kita menghantarkan ingatan kita dan hati kita, batin kita, apalagi ruh kita terhubung dengan Rasulullah. Ini kunci kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Ini mungkin Anda perlu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita karunia yang terbaik wala adiniya kama wa ibadus salihun bisiril nabi wa alin nabi wa bisirul kalam wa rasul kalam min jadina semasamin abdul al-majdi wa bisiril suratul fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu ilaika bi habibikal mustafa wa bi rasulikal murtada innaka ya sayyidana ya habibana Muhammad inna natawassalu bika ila rabbika wasfah lana indal maulal azim ya ni'mal rasulullah. Allahumma saffihu bina bijahihi amri. Allahumma ghafir qulubana an turustin wa'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa ma'rifatika. Ya Allah ya Maha Rahman, malam ini ya Allah Kau kumpulkan kami bersama
baik dari zuriyat Rasulullah, dari Jami'il Asati, dari manapun beliau hadir ini dalam rangkaian kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kau hubungkan ingatan kami, kau hubungkan hati kami, kau hubungkan rohani kami, roh kami kepada hamba-Mu yang soleh min awliyaikal muttaqin. Ruh jadina Su'ad bin Abdullah Al-Banjari yang beliau itu dibimbing oleh Sayyid Abdul Karim As-Samad Al-Madani untuk mereka selalu intisal kepada Rasulullah. Ya Allah, kami berharap karunia-Mu ya Allah. Allahumma bihudar waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina ya Allah waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asat ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, kau berikan kami karunia di hati kami, di ingatan kami, di roh kami, sebagaimana Engkau memberikan karunia itu kepada Syekh Muhammad Ansar bin Abdullah Al-Banjari. Kau berikan karunia itu kepada hamba-hamba-Mu yang soleh, baik itu Habib Soleh Tanggul, baik itu Habib Abu Bakar Gersi, baik itu Syekh Abbas Al-Mursi, baik itu Syekh Ahmad bin Muhammad Mujaibah Al-Hasani, dan yang lain-lain dari hamba-Mu ya Allah. Dan kau berikan karunia itu di hati kami. Mudah-mudahan ya Allah hati kami selalu intisar, hati kami selalu terhubung ya Allah kepada hamba-Mu yang soleh. Karena ini doa dibaca oleh semua orang yang tahu bidatul hatimu. Allahumma alhiqna bis-solihin wa alhiqna bi awliyaikal muttaqin. Amin ya Allah. Wa amin arwahana bi ruhi nabiyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya jami'an nas wa marhamati inna Allah la yuhibbul mi'ad. Allahumma ijma' bainana wa baina nabiyikal karim. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Nabi-Mu yang Kau muliakan, sebagaimana dari kelampaian kami Kau kumpulkan bersama Rasulullah. Allahumma alhiq arwahana bi ruhi nabiyil karim. Hubungkan roh kami ya Allah dengan roh kekasih-Mu Rasulullah yang mulia. Ya Allah, tahiyatan wa salama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maulana ya mujib ya Allah ya Rabb. Wa sallallahu ilaika bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qadi hajatina ya Allah. Qadi hajatina ya Rahman. Qadi hajatina ya Rahim. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala sesuatunya.